Shalom saudara-saudara yang sangat berharga di hati Tuhan. Salam sehat selalu di dalam Kristus. Senang sekali berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online GJKI Sunter. Harapan dan doa saya adalah Anda diberkati dan diberikan kesehatan bersama keluarga. Mari kita siapkan hati kita memasuki ibadah pagi ini. Kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan Yesus, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudara, kita akan bernyanyi dan memuji Tuhan bersama. Siapkanlah hati Anda untuk memuji. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur, terima kasih kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih dipertemukan untuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saudara, kita mempersiapkan hati kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita membacakan Mazmur kita yang terdapat di dalam Mazmur 55. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Karena teriakan musuh. Karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku. Dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Selah. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Mari saudara kita menaikkan satu pujian. Katakan Tuhan tak diam. Kepada si
Bapak Ibu jemaat sekalian, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian. Tuhan penolong. Tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sudah memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Walaupun dalam virtual ataupun dalam online, tapi hati kami bersatu bersama di dalam Roh Kudus, menyembah dan memuji Tuhan. Kuduskanlah kami dan ampuni segala dosa kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, firman kebenaran, menjadi penunjuk jalan buat kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang membawakannya, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi ini kita akan membuka firman Tuhan dari Lukas 18, ayat 35 sampai 43. Mari kita simak pembacaan firman pagi hari ini. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, Apa itu? kata orang kepadanya. Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? jawab orang itu. Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Tema yang saya bawakan adalah Tuhan mendengar. Saudara, kisah orang buta ini ditulis dalam 3 Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Di dalam Markus, pengemis buta ini bernama Bartimeus, yang artinya namanya Bar, anak Timeus. Zaman itu seorang buta dan berprofesi sebagai pengemis tidaklah dipandang di dalam masyarakat Yahudi waktu itu. Bartimeus merupakan kelompok orang miskin dan sangat diremehkan di dalam kasta masyarakat waktu itu. Satu saat, Bartimeus itu mendengar orang banyak lewat di kota Yeriko. Hal ini mengundang perhatian Bartimeus. Kemudian ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Inisiatif Bartimeus mengajarkan kepada kita, jika kita tidak mengetahui sesuatu, tidak mengerti, sebaiknya bertanya. Ada peribahasa berkata, malu bertanya, sesat di jalan. Dari jawaban orang kepadanya, taulah Bartimeus siapa yang lewat, yaitu Yesus Kristus. Pengetahuannya tentang Yesus berbeda sekali dengan jawaban orang tersebut. Orang tersebut mengatakan Yesus adalah orang Nazaret, yang berarti di pikiran orang tersebut Yesus adalah manusia biasa. Berbeda dengan Bartimeus, ia mengenal Yesus sebagai anak Daud, yang berarti Yesus adalah Mesias, yaitu seorang raja yang dijanjikan sesuai dengan cerita-cerita perjanjian lama yang Bartimeus dengarkan dari orang tuanya. Dengan pengetahuan yang benar ini, berteriaklah Bartimeus, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ini menggambarkan seorang yang berdoa dengan benar, dengan pengetahuan yang benar. Ada setitik harapan yang membangkitkan semangat Bartimeus untuk berseru kepada Sang Mesias di tengah kebutaan atau kegelapan hidupnya selama ini. Pelajaran kedua yang bisa kita terapkan adalah jika kita menghadapi kebuntuan, masalah, penyakit, penderitaan di tengah pandemi sekarang ini, Anda bisa berseru
kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan kehilangan harapan di tengah pandemi ini. Bangkit dan berserulah kepada Tuhan seperti Bartimeus di tengah kegelapannya. Ingat, ada Kristus yang selalu menolong kita semua. Tetapi usaha Bartimeus bukanlah seperti jalan yang mulus saja. Ada banyak tantangan di tengah ia berseru kepada Mesias. Bartimeus ditegur oleh orang banyak untuk diam. Diam kamu, kata banyak orang tersebut. Mungkin karena Bartimeus dianggap tidak berharga bertemu Yesus karena keadaannya yang buta dan miskin. Saudara, di tengah kehidupan sekarang pun demikian. Mungkin saudara sudah berdoa di tengah penderitaan saudara. Mungkin saudara mengalami sakit COVID di tengah pandemi ini. Mungkin saudara mengalami kebangkrutan. Pada waktu saudara berdoa, tetap tidak ada jawaban doa yang Anda rasakan. Dan tidak ada terbuka jalan. Mungkin juga iblis sering mendakwa dalam pola pikir Anda. Sudah, nggak usah berdoa lagi. Tuhan banyak urusan dan Anda tidak layak menerima dan berdoa kepada Tuhan. Ingatlah Bartimeus. Di tengah tantangan disuruh diam, malah Bartimeus semakin keras berseru. Ia tidak peduli dengan orang banyak. Hanya satu dalam pemikirannya, Sang Mesias adalah harapan besar dalam hidupnya yang dapat menolongnya. Demikian juga seharusnya kita semua jangan kendor, jangan mundur, tetaplah berdoa. Apapun tantangan yang Anda alami saat ini. Tetaplah melayani Tuhan, tetaplah membaca dan merenungkan firman-Nya. Tetaplah ikut menara doa, walaupun badai sedang melanda hidupmu dan engkau tidak tahu masa depanmu. Saudara harus ingat, Tuhan selalu memperhatikanmu dan mendengar setiap keluhanmu. Mungkin di dalam pemikiran Anda ada pemikiran yang negatif. Apakah Tuhan mendengar doa saya? Kisah ini dilanjutkan dengan kalimat di dalam ayat 40. Yesus berhenti dan menyuruh orang itu kepadanya. Saudara, aneh sekali saudara. Respon Yesus terhadap orang yang gigih dan beriman adalah respon yang sangat positif. Yesus mulai memfokuskan perhatiannya kepada setiap orang yang berseru kepadanya, terutama pada waktu itu yaitu Bartimeus, orang yang buta dan miskin. Bukankah Yeremia 29 ayat 12-13 berkata, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." Yesus kemudian bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat padamu?" Di dalam ayat 41. Jawab Bartimeus, "Tuhan, supaya aku melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara, respon Yesus begitu luar biasa. Pertama, ia mendengar setiap seruan anak-anaknya, yaitu Bartimeus waktu itu. Dan bukan hanya mendengar, ia juga bertindak sesuai dengan keinginan kita. Saya jadi ingat, saudara, tentang kesaksian seorang encim-encim yang bawa uang banyak hasil penjualan rumah di dalam kantong kreseknya. Encim itu naik bajai. Pas di lampu merah, bajai itu berhenti dan di situ ada preman yang hendak merampas uang encim tersebut. Sang encim tidak tahu harus berbuat apa, tetapi ia berteriak, "Tuhan Yesus!" Seketika preman itu diam terhenyak dan tiba-tiba lampu menyala hijau, bajai pun berjalan meninggalkan preman tersebut. Kelihatannya sangat kebetulan, tetapi encim itu akhirnya selamat, baik dirinya dan uangnya. Karena saya percaya, Yesus pada waktu encim itu berteriak, dia turun tangan tanpa diketahui
oleh preman dan seperti itu. Demikian juga Bartimeus menjadi sembuh dari butanya. Perkataan Yesus yang harus digarisbawahi adalah tentang iman Bartimeus yang menyelamatkannya. Saya ulangi lagi, iman Bartimeus yang menyelamatkannya. Bagaimana Tuhan melihat iman Bartimeus? Dari perkataannya tentang berseru, Yesus anak Daud. Yang kedua, dari kegigihannya berseru kepada Yesus, walau banyak rintangan. Semua itu bukan hanya perkataan, tetapi juga tindakan yang meneguhkan perkataannya. Jadi iman yang disertai dengan perbuatan. Jadi saudara, datang berdoa kepada Yesus harus disertai iman yang sungguh. Setelah terjadi mujizat kesembuhan, meluaplah sukacita Bartimeus lalu mengikuti dia dan sambil memuliakan Allah. Bartimeus setelah disembuhkan bukan meninggalkan Yesus. Bartimeus setelah disembuhkan, ia mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Ini berarti ada rasa syukur yang terpancar dan mengikuti Yesus sambil bersaksi untuk memuliakan Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda juga bertindak hal yang sama ketika di jamaah Tuhan seperti Bartimeus? Apakah Anda semakin giat mengikuti Tuhan dan bersaksi tentang Kristus ketika di jamaah Tuhan seperti Bartimeus? Saudara, pengalaman kami di Menara Doa, banyak Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tetapi setelah disembuhkan, kebanyakan mereka menghilang, walaupun tidak semua. Hasil kesaksian Bartimeus membuat seluruh rakyat melihat, mendengar, dan memuji-puji Allah. Inilah yang harus kita teladani. Bersaksilah setelah dijamah Tuhan, supaya banyak orang mendengar tentang keselamatan, kesembuhan di dalam Yesus, juga memuji-muji Tuhan Yesus. Jangan diam saja. Kalau Anda diam, Tuhan bisa pakai batu untuk memuliakan Dia. Bersaksilah, beritakanlah Injil, karena waktu kedatangannya sudah dekat. Bangkitlah dan berjuanglah untuk memperoleh mahkota kehidupan di sorga. Jadi saudara, kesimpulan khotbah hari ini, berserulah kepada Tuhan dalam situasi apapun, khususnya dalam situasi pandemi COVID ini. Kedua, ada banyak tantangan yang akan Anda dan kita semua hadapi dalam berseru kepada Tuhan. Tetapi kita harus maju terus, jangan kendor, jangan mundur. Tetaplah membaca, merenungkan firman Tuhan supaya pengenalanmu kepada Tuhan Yesus semakin disempurnakan. Yang ketiga, Yesus mendengar setiap seruan. Saya ulangi lagi, Yesus pasti mendengar setiap seruan. Dan Yesus pasti akan menjawab setiap seruan doamu sesuai dengan kehendaknya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan mengingatkan kembali bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan selalu mendengar anak-anaknya. Itu kami semua yang berseru kepadamu seperti Bartimeus. Walaupun orang-orang di sekitarnya menganggap dia remeh, menghalangi dia untuk diam, tetapi Tuhan melihat iman di hati Bartimeus ini, dan Tuhan mendengar dan menjawab doa Bartimeus dengan menyembuhkan kebutaan. Bapak, terima kasih Tuhan, tolong Tuhan supaya kami ini boleh belajar dari pengalaman Bartimeus. Biar Tuhan menopang, menjamah dengan baik. Pujilah namamu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara, kita bangkit berdiri dan kita bersama mengucapkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat
Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Sambil tetap berdiri, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akan menerima doa berkat dari Kristus. Saudara harus ingat, dalam segala keadaan apapun, tetap berseru, berdoa kepada Tuhan. Makin gencarlah engkau berdoa di dalam masalah kehidupanmu, di dalam masalah pandemi ini, maka Tuhan akan mendengar setiap seruan dan menjawab sesuai kehendaknya. Maka arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati saudara-saudara sekalian, dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk, saudara. Pagi ini perkenankanlah saya mewakili hamba Tuhan dan diaken GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun. Pertama, pada Yuli Esther tanggal 12 Juli. Kedua, kepada Lydia tanggal 13 Juli. Ketiga, kepada Meti 14 Juli. Keempat, kepada Asti tanggal 15 Juli. Dan yang terakhir, Ujang tanggal 17 Juli. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati saudara semua yang berulang tahun. Mari kita berdoa untuk yang berulang tahun. Bapa, kami berdoa untuk anak-anakmu yang berulang tahun, yaitu Yuli Esther, tanggal 12 Juli. Kami berdoa, Tuhan, pulihkan kesehatannya Tuhan. Tuhan, sempurnakan, sembuhkan dari sakit penyakit yang dialaminya pada hari ini bersama keluarganya Yusuf, Enike, Timothy, dan Clement. Tuhan memberkati mereka sekeluarga ini, supaya hidup mereka boleh bersandar terus kepada Engkau, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak Yuli Esther. Berkati sebagai istri dan ibu dari anak. Kami juga berdoa untuk Lydia tanggal 13 Juli. Tuhan memberkati Lydia Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan menopang imannya, teguhkan imannya di dalam kehidupannya sekarang melewati pandemi. Kami berdoa juga untuk Meti tanggal 14 Juli. Tuhan menopang imannya, memberkati kesehatannya, pekerjaan, dan juga sebagai seorang ibu dan suami. Tuhan tumbuhkan imannya dari hari ke hari, terus mengandalkan Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk Asti tanggal 15 Juli yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun. Berkati dari Asti ini sebagai seorang istri dari Riko, mama dari kedua anaknya. Tuhan beri hikmat, kesehatan, dan juga Tuhan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, supaya sungguh dia boleh melihat campur tangan Tuhan. Tambahkan imannya, tumbuhkan kehidupan rohaninya bersama keluarga. Tuhan, kami berdoa juga untuk Ujang tanggal
17 Juli yang berulang tahun. Berkati Ujang Tuhan, imannya biar boleh mengadakan Tuhan Yesus secara sungguh di dalam hidupnya. Biar dia boleh membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan yang dikirim kepadanya. Tentukan dia sebagai suami dari Mary dan bapa dari anak-anak. Dan menopang, membimbing dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum berpisah, mari kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing di dalam kelompok. Pokok doa yang pertama, kita tetap berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Saudara, begitu banyak orang-orang yang belum percaya di bangsa Indonesia, suku-suku. Hari Kamis pagi saya mengikuti seminar bersama Peter Yongren yang berdoa untuk Indonesia. Dia bilang banyak sekali bangsa Indonesia, suku-sukunya yang belum diselamatkan. Kita bawa doa ini. Kami di Menara Doa setiap hari satu suku kami doakan. Yang kedua, kita berdoa untuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan Menteri-Menterinya. Biar Tuhan memberikan kekuatan di dalam memimpin bangsa ini. Banyak masalah di bangsa ini. Bangsa ini perlu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memakai Jokowi dengan tegas dan arif di dalam keluar dari krisis ekonomi, krisis COVID, krisis teroris, krisis keamanan. Bahkan ada bencana alam di sana sini Tuhan. Biar Tuhan menjamah Jokowi dalam memerintah bangsa ini. Ketiga, kita berdoa juga untuk dokter-dokter, perawat-perawat, dan pasien COVID. Semakin lama semakin banyak yang tertular, walaupun sudah ada PPKM. Tapi kami percaya, kita percaya, Tuhan ikut campur tangan dan akan membebaskan bangsa Indonesia dari COVID. Doakan juga GJKI Nasional, GJKI Agape, dan GJKI Sunter. Banyak jemaat yang tertular COVID, biar Tuhan jamah secara spesial di GJKI Sunter. Saudara, GJKI Sunter setiap hari Senin sampai dengan Jumat mengadakan menara doa atau kesembuhan ilahi lewat Zoom. Saudara boleh mengikuti dan mengajak kawan-kawan yang sakit apa saja, karena kita percaya ada mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus di dalam menara doa. Setelah itu kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Apa yang dilakukan Bartimeus setelah mendengar tentang Yesus? Ada di ayat 36 sampai 38. Yang kedua, bagaimana respon Bartimeus setelah disuruh diam? Ayat 39. Yang ketiga, apa respon Tuhan Yesus terhadap Bartimeus dan apa yang dilakukan Bartimeus sesudahnya? Ada di ayat 42-43. Terima kasih saudara yang sudah mengikuti ibadah online GJKI Sunter dan dengan sabar sampai selesai. Saya percaya ada berkat tersendiri buat saudara yang mengikuti hingga selesai. Tuhan memberkati. Shalom.